Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safina, 18030018 dari kelas SNR, Fakultas Pertanian Sumatera Utara, dan dosen pemangku Ibu Tati Fudianasari SBTMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji FISAT dan uji student. Pengertian uji Fisher. Uji Fisher salah satu teknik pengujian statistika yang terkenal adalah uji koefisien regresi secara simultan, serta atau yang lebih akrab disapa dengan uji F. Uji F biasa digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perlakuan kelompok atau objek atau data yang masing-masing perlakuannya dilakukan ulangan. Tahapan uji Fisher. Tahapan dalam uji F yang biasa digunakan para peneliti, yang pertama buat hipotesis, buatlah H0 dan HA sebagai hipotesis penelitian kami. H0 inilah yang akan digunakan sampai akhir kriteria pengujian nantinya. 2. Tentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang standar dan biasa digunakan adalah A 5%, 0, atau 0,05. Yang ketiga, tentukan nilai F hitung. Yang keempat, tentukan F tabel. Dan yang kelima, tentukan nilai signifikans. Dan yang keenam, kriteria pengujian. Kegunaan uji Fisher. Uji F digunakan dalam percobaan grup sampling dan subgroup sampling. Nah, uji F ini dilakukan untuk melihat variabel independen secara serentak atau bersama, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Uji F juga akan berhubungan dengan uji ANOVA. Rumus uji Fisher atau F. Uji F KTP per KTG. Keterangannya KTP kuadrat tengah perlakuan dan KTG kuadrat tengah galan. Keputusan uji V. Uji F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak dan HA artinya semua variabel bebas adalah penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima dan HA artinya semua variabel bebas bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Atau bila nilai signifikansi T lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat berpengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang kedua, apabila nilai signifikansi T lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh perhitungan uji F. Uji F untuk parameter pemberian feed adiktif tepung temulawak dengan suplemen bobot telur puyuh. Ini terdapat perlakuan F1, F2, F3, sigma N raw, N kolom, N total. Dan ulangannya U1, U2, U3, dan sigma. Perlakuan F1, U1 ulangan satunya 0,1137. Ulangan U2-nya 0,100509. Ulangan 3-nya 0,03918. Dan terdapat sigmanya 0,2580. Dan perlakuan 2-nya, ulangan 1-nya 0,1142, ulangan 2-nya 0,09430, dan ulangan 3-nya 0,19935. Dapat sigmanya 0,4078. Dan perlakuan 3-nya, ulangan 1-nya 0,0853, ulangan 2-nya 0,09316, ulangan 3-nya 0,03018, dan sigmanya 0,2086. Sigmanya
0 dan perlakuan sigma 0,3132, ulangan 2-nya 0,2926, ulangan 3-nya 0,2687, hasilnya 0,8744, dan perlakuan n row-nya ulangan 1-nya 3, n kolom perlakuan n kolomnya ulangan 1-nya 3, dan perlakuan n totalnya 9. FK GT per kuadrat per N total. Terdapat GT per 2-nya 0,8744 per kuadrat 2 per 9 sama dengan 0,764 per 9, hasilnya 0,085. Jika totalnya 0,113742 tambah 0,100942 tambah 0,0391842 tambah 0,1142 tambah 0,09430 tambah 0,19935 2 tambah 0,0853 tambah 0,09316 tambah 0,03018 2 kurang FK-nya, dan hasilnya 0,1044 dikurang 0,085, hasilnya 0,01944, dan jika perlakuannya 0,258042 tambah 0,47842 tambah 0,28642 per R kurang FK, hasilnya 0,0071, dan terdapat JK galatnya. JK total dikurang JK perlakuan, dan terdapat JK totalnya 0,01944 dan JK perlakuannya dikurang 0,0071 dan hasilnya 0,0119, dan terdapat KT perlakuannya JK per DB, JK-nya 0,071 per DB-nya 2, hasilnya 0,003568. KR galatnya JK per DB, JK-nya 0,0119 per 6, hasilnya 0,001985. F hitungnya KR perlakuan per KR galat. KR perlakuannya 0,003568 dan KR galatnya 0,001985, hasilnya 1,79798. Soal 1, kesimpulannya F hitung lebih kecil F tabel dan H0 diterima dan HA ditolak. Artinya parameter pemberian fit aditif tepung-temu lawat tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot telur puyuh. Dan pengertian uji student atau T, uji signifikan individual atau yang lebih dikenal dengan uji statistik T, merupakan proses analisis data secara parsial. Uji T ini nantinya akan menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T tujuannya untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T lebih sering digunakan untuk data yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu kurang dari 3. Kegunaan uji T. Uji T digunakan jika nilai parameter sudah diketahui atau ditentukan dan data distribusi normal. Uji T dibagi menjadi tiga jenis, yaitu uji T1 sampel, 2 sampel berpasangan, dan sampel bebas. Caranya dengan membandingkan T tabel dengan T hitung. Setiap nilai T hasil perhitungan akan dibandingkan dengan T tabel yang didapatkan menggunakan taraf nyata, atau biasanya 0,05.
Rumus uji student atau T. Uji T, R N kurang 2 per 1 kurang R pangkat 2. T-nya Pn per SDN. Suharyadi dan Purwanto 2014. Keterangannya T nilai signifikan atau T hitung yang nantinya dibandingkan dengan T tabel. R atau koefisien korelasi, N-nya banyaknya sampel, B-nya koefisien regresi setiap variabel, D-nya standar error setiap variabel. Sedangkan untuk uji T, dua sampel berhubungan atau berpasangan dihitung dengan T sigma D per N sigma X kali D kuadrat kurang sigma D kuadrat per N kurang 1, di mana D adalah selisih nilai kelompok 1 dan 2 kelompok 2, N ukuran sampel, kriteria uji dalam uji T, dan koefisien sigma 0,05 dan BF atau DK N kurang 2. Keputusan uji T, jika sigma lebih kecil 0,05 dan T hitung lebih besar T tabel, maka H0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen. Dan jika sigma lebih besar 0,05 dan T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada variabel uji. Contoh perhitungan uji T. Uji T tidak berpasangan. Berikut merupakan tabel hubungan antara jenis pupuk kandang terhadap produktivitas duri. Terdapat plot sampai 12 dan pupuk A atau Y1 dan pupuk B Y2. Plot 1 pupuk A Y1-nya 7, pupuk B Y2-nya 8. Dan plot 2 pupuk A5, pupuk A N1-nya 6, pupuk B Y2-nya 6. Dan plot 3 pupuk A Y1-nya 5 dan pupuk B Y2-nya 7. Plot 4 pupuk A Y1-nya 6, pupuk B Y2-nya 8. Plot 5 pupuk A Y1-nya 5 dan pupuk B Y2-nya 6. Plot 6 pupuk A Y1-nya 4 dan pupuk B Y2-nya 6. Plot 7 pupuk A Y1-nya 4 dan pupuk B Y2-nya 7. Plot 8-nya pupuk A-nya 6 dan pupuk B-nya 7. Plot 9 pupuk A-Y1-nya 6, pupuk B-Y2-nya 8. Plot 10 pupuk A-nya 7 dan pupuk B-Y2-nya 7. Plot 11 pupuk A-Y1-nya 6 dan pupuk B-Y2-nya 6. Plot 12 pupuk A-Y1-nya 5 dan pupuk B-Y2-nya 7. Dengan tingkat kepercayaan 90%, ambil kesimpulan dari data tersebut. Hipotesis awal. H0 Y1 sama dengan Y2. HA Y1 2 Y2. Nilai T hitungan Y1 5,58, S1-nya 0,96, Y2-nya 0,92, S2-nya 0,793. T hitungnya Y1 kurang Y2, S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 sama dengan 5,8 dikurang 6,92, 0,996 kuadrat per 12 tambah 0,793 kuadrat per 12 sama dengan minus 1,34 dibagi 0,3675 22, hasilnya minus 3,6. Menentukan T tabel. T tabel sama dengan TA per 2 DF T 0,05 per 2 N1 tambah N2 kurang 2. T 0,05
0,025, 12 tambah 12 kurang 2. T 0,025 per 22, hasilnya 2,074. Pada data ke-22, dalam tabel T dengan nilai alfa 0,05 untuk kolom on tail. Nilai T-nya adalah 2,074. Terima H1 jika T hitung lebih kecil T tabel, sebaliknya tolak H1 alias terima HA jika T hitung lebih besar T tabel. Dan karena nilai T hitungan atau nilai mutlak atau mengabaikan negatif lebih tinggi dari T tabel, maka H0 ditolak sehingga kuku A tidak sama dengan kuku B dan hasil pada B lebih tinggi dibandingkan dengan kuku A. Kesimpulan uji F dan uji T. Jadi, uji F digunakan untuk menghitung atau mengukur besar perbedaan varian antara dua atau beberapa kelompok, sedangkan uji T lebih digunakan untuk mengukur atau menghitung perbedaan dari dua atau beberapa min antar kelompok. Terima kasih. Penjelasan dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.